videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang sangat kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat jumpa kembali dalam kajian manasik haji, dalam kajian manasik umrah, tentunya di channel YouTube kesayangan kita Julfami Al-Faizi. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada pertemuan ini adalah membahas mengenai sa'i. Sa'i secara logotan adalah berusaha. Kita mengingatkan bagaimana perjuangan seorang bunda Siti Hajar radhiyallahu anha saat dia setelah melahirkan anak kesayangannya Nabi Ismail, kemudian dia mencari seteguk air untuk dirinya karena haus setelah dia melahirkan anak tercinta, yaitu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Maka dia berlari-lari mencari seteguk air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jadi hendaknya bapak-bapak, ibu-ibu, calon jemaah haji, calon jemaah umrah, saat kita akan melaksanakan sa'i, maka sebaiknya kita mengenang jasa-jasa ibu kita. Bagaimana jerih payahnya ibu kita melahirkan kita, memperjuangkan kehidupan kita sampai kita besar seperti sekarang ini. Maka kita mengingat kebaikan ibu, karena hakikatnya sa'i adalah mempertontonkan perjuangan seorang ibu yang kokoh, yang tangguh mencintai anaknya, yaitu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian pengertian sa'i secara istilah adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebaliknya juga dari Marwah ke Bukit Sofa. Berapa kali perjalanan? 7 kali perjalanan. Jadi perjalanan diawali dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah, dihitung satu perjalanan. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa dihitung satu perjalanan. Maka kita hitung perjalanan pertama adalah dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, perjalanan kedua dari Marwah ke Sofa, perjalanan ketiga dari Sofa ke Marwah, perjalanan keempat dari Marwah ke Sofa, perjalanan 5 adalah dari Sofa ke Marwah, perjalanan 6 dari Marwah ke Sofa, dan perjalanan 7 yang terakhir dari Sofa ke Marwah. Maka bisa diingatkan, perjalanan Sofa ke Marwah adalah bilangan genap. Kemudian perjalanan dari Marwah ke Sofa itu adalah bilangan ganjil. Maka kalau kita hitung, kita sa'i dimulai dari Sofa dan insya Allah berakhir di mana? Di Bukit Marwah. Maka harus terhitung 7 perjalanan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar agama Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau berumrah
maka tidak dosa baginya untuk melaksanakan tawaf di keduanya, yaitu antara Safa dan Marwah. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sa'i sebaik mungkin sambil mengenang jasa-jasa kebaikan orang tua kita, terutama jasa kebaikan ibunda kita yang sudah susah payah melahirkan kita. Kemudian berikutnya adalah sa'i itu dilakukan itu dengan 7 kali perjalanan antara Safa dan Marwah. Ya, Safa, Marwah sudah diuraikan seperti tadi. Kemudian berikutnya adalah niat pelaksanaan sa'i semata-mata hanya untuk haji atau hanya untuk umroh saja. Artinya kita bisa melaksanakan sa'i apabila kita diawali dengan ihram haji atau diawali dengan ihram umroh. Kalau umroh setelah Bapak dari mikot, kemudian berangkat ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Kalau bapak-bapak ihram haji, setelah kita ihram haji pada tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian melontar Jumratul Aqabah, kemudian tahallul awal, kemudian pada tanggal 11-nya melaksanakan Jumratul Ula Wusta Aqabah, pada tanggal 12-nya Ula Wusta Aqabah, kemudian kalau kita nempar awal pulang ke Mekah dan untuk melaksanakan tawaf ifadah tentunya harus dengan sa'inya. Jadi dengan kata lain bahwa ketika kita melaksanakan sa'i harus diawali dengan ihram haji atau ihram umroh. Jadi tidak ada sa'i sunnah. Jadi tidak ada dalam syariat manasik haji tidak ada sa'i sunnah. Maka setiap sa'i harus diawali dengan tawaf umroh atau tawaf ifadah. Kemudian berikutnya adalah dilakukan sesudah tawaf kudu atau tawaf ifadah atau tawaf umroh. Ya. Jadi sekali lagi bahwa tawaf itu dilakukan setelah kita melaksanakan ihram haji atau ihram umroh. Kemudian syarat-syarat sa'i adalah perjalanannya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan itu dihitung dengan 1 kali perjalanan. Safa Marwah itu 1 kali perjalanan. Seperti yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'a sab'an bada'a bis Safa wa faragha 'alal Marwah. Rasulullah telah melaksanakan sa'i 7 kali perjalanan, diawali dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Nah, itulah perjalanan ibadah sa'i. Kalau ada pertanyaan, perkiraan jauh antara Bukit Safa ke Bukit Marwah itu berapa meter? Diperkirakan sekitar 500 meter. Dari Safa ke Marwah, juga dari Marwah ke Safa. Maka dihitung kalau dibentangkan lurus berarti 500 meter kali 7 perjalanan berarti 3,5 kilo. Maka bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai calon jemaah haji, calon jemaah umroh harus mempersiapkan fisik, dibiasakan mulai dari sekarang jalan kaki sepanjang minimal 3,5 kilo, karena cerminan perjalanan ibadah sa'i antara Safa ke Marwah, Marwah ke Safa itu adalah 3,5 kilo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang paripurna kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan umroh
melaksanakan haji dengan sempurna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadana wa iyyakum ajmain. Wa akhirana qulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.